Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi 10 tanaman sengkolo yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Jenis-jenis tanaman yang menurut leluhur kita akan kurang baik akibatnya jika ditanam di depan rumah. Sebenarnya tidak ada tanaman yang pembawa sial. Semua tanaman memiliki kegunaannya masing-masing untuk dimanfaatkan oleh manusia. Begitu pula tanaman-tanaman ini pada dasarnya juga memiliki manfaatnya masing-masing. Ini hanya soal penempatannya saja. Jika ditanam di depan rumah akan berdampak yang kurang baik bagi penghuni rumah tersebut. Lalu tanaman-tanaman apa sajakah yang tidak boleh ditanam di depan rumah? Yang pertama, tanaman cabai. Banyak ibu-ibu rumah tangga karena kurang memahami hal ini menanam tanaman cabai di depan rumahnya dengan tujuan supaya mudah ketika memasak. Butuh cabai, sewaktu-waktu tinggal memetik. Ternyata tanaman cabai ini memiliki dampak yang kurang baik untuk penghuni rumah. Jika ditanam di depan rumah, auranya yang panas bisa membuat orang-orang yang bertempat tinggal di rumah tersebut menjadi mudah emosi. Sedikit-sedikit gampang marah. Anak berbuat salah sedikit juga dimarahi secara berlebihan. Adanya tanaman cabai di depan rumah seringkali membuat suatu rumah tangga menjadi mudah bertengkar. Karena itu, leluhur kita mewanti-wanti memasukkan tanaman cabai ini sebagai tanaman sengkolo yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Namun jika ditanam di belakang rumah ataupun di kebun malah baik, akan banyak manfaatnya. Lalu yang kedua, tanaman beringin, pohon beringin. Beringin masuk ke dalam tanaman sengkolo karena tanaman ini disukai oleh makhluk-makhluk astral. Karena itu jika di depan rumah terdapat tanaman beringin, seringkali di rumah tersebut terjadi gangguan-gangguan yang bersifat gaib. Seperti adanya penampakan suara-suara tertentu ataupun anak bayi yang sering menangis tanpa sebab dan yang lain sebagainya. Di masa lalu, pohon beringin ini memiliki manfaat sebagai pohon peneduh. Karena itu seringkali ditanam di alun-alun ataupun di pinggir jalan yang besar. Jadi sangat kurang tepat kalau pohon beringin ditanam di depan rumah. Selain dampak-dampak negatif yang bersifat mistis, secara logika ketika pohon beringin ditanam di depan rumah, akarnya juga akan bisa mengganggu pondasi rumah Anda, bisa mengganggu tembok Anda juga, karena pohon beringin ini memiliki kecenderungan akarnya keluar dari tanah. Lalu berikutnya yang ketiga, blimbing wuluh. Blimbing wuluh juga termasuk tanaman sengkolo yang membawa akibat kurang baik bagi penghuni rumah. Menurut leluhur, blimbing wuluh ini akan membawa kesialan. Bisnis yang dilakukan seringkali mengalami kebangkrutan. Ketika menegosiasikan sesuatu juga seringkali mengalami kegagalan. Blimbing wuluh juga seringkali membuat orang-orang yang tinggal di rumah tersebut merasa tidak nyaman. Auranya juga aura yang membuat seseorang merasakan jiwa yang kurang tenang.
Lalu selanjutnya yang keempat, asam jawa. Asam jawa juga salah satu tanaman pembawa sengkolo, tanaman yang bisa membuat molo. Asam jawa ini juga salah satu jenis tanaman yang disukai oleh makhluk halus. Karena itu, jika ditanam di depan rumah juga akan seringkali menimbulkan energi negatif di rumah tersebut. Rezeki menjadi seret, rumah tangga sering bertengkar, ataupun gangguan-gangguan mistis yang lain. Selain itu, adanya tanaman asam jawa ini juga bisa membuat halaman depan rumah Anda menjadi mudah kotor, karena daunnya yang sangat kecil-kecil itu mudah sekali untuk rontok. Lalu selanjutnya yang kelima, pohon pepaya. Banyak yang tidak menyadari menanam pepaya di depan rumahnya, supaya kalau pepaya tersebut sudah berbuah, bisa dinikmati buahnya. Ternyata menurut leluhur ini adalah suatu kesalahan. Pohon pepaya juga dimasukkan sebagai tanaman sengkolo, tanaman yang bisa membawa molo, membawa kesialan. Pohon pepaya itu jika ditanam di depan rumah, penghuni rumah tersebut akan sering sakit-sakitan, bisa mengganggu kesehatan si penghuni rumah. Selain itu, juga bisa menurunkan semangat penghuni rumah, menjadi malas bekerja, malas bergerak, yang pada akhirnya juga akan kembali lagi mengganggu kesehatan dan yang lain sebagainya. Selain itu, akar dari pepaya ini juga bisa mengganggu pondasi rumah. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa leluhur kita memasukkan pohon pepaya sebagai salah satu tanaman sengkolo yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Lalu berikutnya yang keenam, bambu. Jenis bambu-bambuan selain bambu kuning juga dilarang ditanam di depan rumah. Tanaman bambu masuk ke dalam jenis tanaman sengkolo karena jenis pohon bambu itu tumbuhnya merimbun, membentuk suatu kelompok. Adanya rimbunan pohon bambu ini bisa digunakan hewan-hewan melata sebagai sarang. Ini secara ilmiah kenapa alasan pohon bambu dilarang ditanam di depan rumah. Dan menurut leluhur, pohon bambu ini juga menjadi sarangnya makhluk halus. Seringkali di masa lalu ketika anak kecil hilang, disembunyikan oleh makhluk halus, ketemunya di barongan, di kelompok pohon bambu ini. Karena itulah, sebaiknya jika sampai memiliki rumah yang halamannya agak luas, jangan ada tanaman bambu ini. Lalu selanjutnya yang ketujuh, tanaman anggur. Sekilas adanya buah anggur di depan rumah memang mempercantik rumah tersebut. Buahnya pun juga bisa dimanfaatkan. Tetapi ternyata menurut kepercayaan leluhur, adanya anggur di depan rumah, apalagi kalau ditaruh di depan pintu utama, bisa membuat penghuni rumah mendapatkan kesialan. Pekerjaan seringkali mengalami kegagalan, usaha pun juga bisa mendapatkan kebangkrutan. Bahkan penghuni rumah juga akan seringkali mengalami sakit-sakitan. Lalu berikutnya yang ke-8, kembang kertas atau bougainville. Ini juga dilarang ditanam di depan rumah. Di masa lalu, bunga kertas ini disebut sebagai bunga satrio wirang, kembang satrio wirang. Ini akan membawa pengaruh buruk dalam masalah perjodohan. Bagi yang belum menikah, akan kesulitan mendapatkan jodoh. Bagi yang sudah menikah, rumah tangganya akan sering bertengkar.
Selain itu, duri-duri dari bunga kertas ini akan membuat energi positif menjadi terpecah, menghambat rezeki yang akan masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya yang ke-9, kaktus. Pohon kaktus ataupun jenis tanaman berduri yang lain juga dilarang ditanam di depan rumah karena membawa pengaruh yang kurang baik. Penghuni rumah akan seret rezekinya karena duri-duri dari kaktus ataupun tanaman lain yang memiliki duri yang tajam akan memecah energi baik yang datang ke rumah tersebut, akan memecah rezeki yang akan datang ke rumah tersebut, sehingga rezekinya menjadi terbatas. Tanaman kaktus ini juga akan mempengaruhi cara berpikir seseorang menjadi malas dan juga menganggap remeh suatu masalah, akan membuat orang-orang menjadi suka menunda pekerjaan. Lalu selanjutnya yang ke-10, tanaman kambuja. Pohon kambuja ini pada umumnya ditanam di dalam kuburan, di atas tanah kuburan. Tetapi ada juga yang coba-coba menanam di depan rumahnya. Pohon kambuja ini secara psikologis akan berdampak orang menjadi malas bekerja, menurunnya semangat. Ketika seseorang melihat tanaman kamboja, yang diingat pertama kali pasti kuburan. Dan ini akan membuat semangat seseorang menurun untuk bekerja ataupun melakukan sesuatu. Dan secara mistis, menurut leluhur kita, adanya pohon kamboja di depan rumah juga akan membawa kesialan untuk penghuni rumah. Rezekinya menjadi seret. Usaha yang dimiliki juga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan, bahkan cenderung menuju kebangkrutan. Itulah 10 jenis tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah. Sebenarnya tidak hanya dilarang ditanam di depan rumah, tanaman-tanaman ini juga dilarang ditanam di depan tempat usaha Anda, di depan warung ataupun di depan toko. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.